Baru-baru ini, bumi menjadi rumah bagi 1 hingga 6 miliar jenis organisme yang berbeda. Jika kita melihat semua organisme ini, kita akan menyadari bahwa pada dasarnya mereka dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yang terlihat oleh mata manusia, dan yang sangat kecil sehingga kita memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Di dalam organisme mikroskopis yang kecil ini, ada beberapa yang hanya terbuat dari 1 sel seperti amuba. Organisme yang hanya terdiri dari 1 sel disebut organisme uniseluler. Uniseluler organisme dapat melakukan semua proses kehidupan yang diperlukan. Jadi proses pada manusia seperti pertumbuhan, pencernaan, pernafasan, ekskresi dan reproduksi juga terjadi pada organisme sel kecil ini, dan semua hal ini terjadi dalam 1 sel yang sama. Bahkan kita memulai hidup sebagai 1 sel. Faktanya semua hewan dan tumbuhan di bumi ini memulai hidup dari 1 sel. Tapi bagaimana kita berubah dari 1 sel menjadi seperti sekarang ini? Seiring berjalannya waktu, sel tunggal ini terbagi berulang kali hingga mempunyai banyak sel yang pada akhirnya membentuk bagian tubuh organisme yang tersusun dari banyak sel disebut multiselular organisme. Misalnya di dalam tubuh manusia banyak sel yang membentuk suatu jaringan, banyak jaringan membentuk suatu organ, beberapa sistem organ yang berfungsi bersama-sama membentuk tubuh manusia. Jadi, manusia, tumbuhan, dan hewan merupakan contoh organisme multiseluler. Berdasarkan keadaan intinya, sel terbagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri, dan sel eukariotik yang memiliki membran inti, contohnya adalah sel jamur, sel hewan, dan sel tumbuhan. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem enteromembran. Sel prokariotik secara umum terdiri dari kapsul, dinding sel, membran plasma, flagela, nukleoid atau DNA sekuler, pili, mesosom, ribosom, dan sitoplasma. Bagian-bagian sel prokariotik tadi memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada tubuh. Yang kedua, sel membran plasma untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, serta mengatur respirasi sel. Yang ketiga, sitoplasma berguna dalam proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Yang keempat, mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. DNA membawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan, dan RNA untuk membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam. Berbeda dengan sel prokariotik, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel eukariotik memiliki organel-organel sel yang terdiri dari sitoplasma, retikulum endoplasma, nukleolus, lisosom, mitokondria, sentrosom, kompleks Golgi, membran plasma, nukleus, dan dinding sel. Pada tahun 1838, seorang ahli botani Jerman, Matthias Leiden, adalah orang pertama yang menyatakan bahwa sel adalah bahan penyusun semua tumbuhan. Pada tahun berikutnya, ahli botani Jerman lainnya, Theodor Schwann, menyatakan bahwa sel juga merupakan unit dasar hewan. Pernyataan ini mengakhiri anggapan bahwa tumbuhan dan hewan mempunyai perbedaan struktur yang mendasar. Penemuan mereka mengarah pada perumusan teori sel. Teori sel menyatakan bahwa sel adalah unit dasar dari semua organisme hidup. Namun, teori sel gagal menjelaskan bagaimana sel-sel baru muncul. Pada tahun 1855, Rudolf Virchow, seorang ahli fisiologi Jerman, menyatakan dalam bahasa Jerman omnis cellula e cellula, yang artinya
sel baru berasal dari sel yang sudah ada. Oleh karena itu, 3 poin penting teori sel termodifikasi adalah sebagai berikut. Pertama, sel adalah unit fungsional dan struktural dasar dari semua organisme hidup. 2. Semua organisme hidup terdiri dari sel. 3. Semua sel muncul dari sel yang sudah ada sebelumnya. Nah, tahukah Anda bahwa lebih dari 330 tahun yang lalu belum ada pengetahuan tentang sel? Ini karena ukurannya terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Penemuan mikroskop memungkinkan untuk mengamati sel dan bahkan mempelajarinya secara detail. Meskipun ilmuwan Robert Hooke lah yang menciptakan istilah sel setelah mengamati sel-sel mati melalui mikroskopnya. Anton van Leeuwenhoek lah yang pertama kali mengamati sel-sel hidup. Bertahun-tahun kemudian, Robert Brown menemukan inti mesin yang membuat sel berfungsi. Perkembangan konsep sel. Konsep sel mulai berkembang dan dipelajari oleh Robert Hooke pada tahun 1665 hingga tahun 1836 oleh Theodor Schwann dan Matthias Kleiveden. Kemudian mereka mengatakan bahwa sel sebagai sebuah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang pertama, Robert Hooke. Robert Hooke merupakan seorang yang pertama kali mengamati sel di tahun 1665. Sel yang ia amati berasal dari sayatan tipis sebuah gabus dan dilihat dari sebuah mikroskop. Hooke menemukan sayatan tipis gabus itu memiliki bentuk barongga dan bersegi 6. Yang kedua, teori terbaru. Teori yang diungkapkan oleh Hooke kemudian dilanjutkan oleh Matthias Kleiveden dan juga Theodor Schwann di tahun 1836. Kemudian teori tersebut membuktikan bahwa sel bukanlah sebuah rongga kosong, tapi justru berisi protoplasma yang berguna mendukung semua kegiatan makhluk hidup. Dari pengamatan dan penelitian yang mereka lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebuah teori sel bahwa makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Teori tersebut berkembang lagi dengan pendapat baru, yaitu setiap sel berasal dari sel lain. Lalu sel adalah unit struktural dan fungsional yang paling kecil dari makhluk hidup. Yang ketiga, sel sebagai unit struktural sebagai sebuah unit struktural yang paling kecil. Sel adalah bagian terkecil yang bisa berdiri sendiri-sendiri. Itu artinya tidak ada lagi bagian yang lebih kecil daripada sel yang bisa dikatakan sebagai salah satu unit makhluk hidup. Oleh sebab itu, sel adalah penyusun dasar tubuh suatu makhluk hidup. Yang keempat, sel sebagai unit hereditas dan fungsionalitas. Semua aktivitas makhluk hidup pada dasarnya terjadi di tingkat sel. Sel adalah respirasi, sintesis, respon, transportasi, reproduksi, dan masih banyak aktivitas lain dari makhluk hidup. Oleh sebab itu, sel sebagai salah satu unit yang fungsional, yang berarti bahwa semua aktivitas makhluk hidup dilakukan pada tingkat sel. Sedangkan sebagai unit hereditas bermakna bahwa semua sifat sel bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.